Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sandi Kurnia. Sekarang di channel saya ada mode horor. Jadi kita akan bercerita tentang horor yang dialami langsung oleh si yang pencerita itu. Kali ini saya kedatangan teman saya. Kebetulan teman saya juga seorang pelatih bersama saya gitu. Boleh kenalan dulu, Coach? Oh iya, salam kenal ya. Saya Coach Bansu ya. Sering disebut orang begitulah. Ya, gimana ini Kang Sandi gimana? Tadi kan kita di lapang nih cerita. Mau Ya, tahu gimana sih waktu itu ngalamin pernah jadi apa? Ojol, seorang ojek online. Terus katanya ada cerita yang benar-benar bikin saya juga wah ngeri juga ya kalau saya tadi ngalamin. dari anak-anak ya. Nah ya itu. Oh iya. Ya. Jadi itu pertamanya gimana sih? Awalnya sih saya gini, dapat penumpang dari sebuah rumah sakit lah. Mungkin rumah sakitnya nggak perlu disebutkan ya. Oh, iya. Soalnya kan takut pencemaran juga kan. Iya betul. Nah, waktu itu saya dapat penumpang tuh ya. Waktu dapat penumpang perempuan, seorang suster. Ya. Waktu itu ke daerah Bandung Barat saya mengantar. Bandung Barat. Nah, itu pas di apa? Kan ojol itu ada aplikasinya dari rumah sakit A misalkan tujuan ke sana. Nah, itu kan ada namanya gitu. Namanya itu ada siapa gitu kalau boleh tahu. Waduh, saya nggak berani menyebutkan juga, orangnya udah meninggal juga gitu. Makanya ini ceritanya horor banget sih. Makanya saya dapat penumpang yang sudah meninggal gitu kan. Waktu itu saya sempat ngobrol-ngobrol juga di jalan. Waktu saya ngobrol-ngobrol kerjanya di bagian apa gitu kan. Itu jawabnya gimana tuh? Saya suster katanya di inilah yang ini. Oh, kerja siang ya? Iya, kerja siang. Soalnya kan waktu itu malam. Jam 11 malam. Jam 11 malam saya nganter tuh. Waktu di jalan. Nah, waktu itu seperti biasa aja ngobrol gitu. Nyambung. Nah, pas waktu ini lewat kuburan gitu kan. Nah, sebelum kuburan tuh emang banyak yang jualan di situ sebelum kuburan tuh. Daerah mana tuh kalau boleh tahu? Waduh. Atau Cimahi kah, Bandung kah? Bandung gitu? Barat lah ini. Bandung Barat. Iya, pokoknya daerah-daerah sebelah atas itulah. Pokoknya dekat-dekat pegunungan lah. Dekat-dekat gunung lah, bukit-bukit. Nah, waktu saya ngelewat itu ada kuburan. Saya lewat kuburan tuh. Masuk tuh. Saya ngobrol. Cuman kayak ngomong sendiri gitu. Nggak jawab gitu waktu di kuburan tuh. Waktu pas udah lewat kuburan tuh ya, udah lewat, kok berasa tuh motor tuh kayak kosong gitu. Saya kayak sendiri gitu, enteng gitu. Kalau saya udah lewat, udah agak jauh lah dikit dari kuburan, tapi masih kelihatan lah kalau misalnya nengok belakang masih ada kuburan gitu. Waktu ini kata saya, penumpang saya kemana gitu, apa mungkin jatuh atau gimana gitu. Saya beranikan diri, soalnya emang agak takut juga kan lewat kuburan kalau sendiri gitu kan. Saya beranikan diri balik lagi, nggak ada orang gitu loh. Waktu saya tanya ke tukang jualan di situ kan, ada yang jualan juga. Iya, sebelum kuburan tuh kan ada yang jualan ya. Saya tanya, Pak, tadi lihat saya kan lewat Pak, kata saya. Iya. Lihat penumpang saya nggak yang tadi? Penumpang yang mana? Kan tadi sendiri lewat. Saya langsung hati itu gimana ya? Aduh, jantung merasa berhenti kan. Yang bener Pak, kata saya tuh kan saya tadi bawa ini. Lihat di aplikasi saya tuh ini. Ada saya bawa penumpang. Kata saya tuh. Mas, kali Mas dapat penumpang apa kali? Ngawur kali. Kata saya, enggak, saya nggak ngawur, kata saya tuh. Loh, saya jadi bingung sendiri gitu. Kata saya, ini gimana lagi? Saya kira tuh jatuh. Penumpang tuh kan mungkin ya namanya ngantuk atau gimana kan nggak tahu. Tapi kata yang jualan emang saya nggak bawa penumpang gitu. Kosong. Waktu saya ini tuh deg-degan banget ini. Soalnya saya tadi ngobrol sama hantu gitu atau gimana sih.
Wah, waktu saya inilah udahlah saya selesaikan aja di situ orderannya. Besoknya gitu kan nggak langsung ke rumah sakit itu kan langsung. Tapi ini ada pertanyaan yang bingung juga. Dia kan dari Cimahi ke Bandung Barat tuh, dia pakai helm atau enggak pas atau ditawarin nih teh helm atau gimana? Nah itu dia, waktu saya tawarin helm tuh dia nggak mau gitu kan. Padahal malam ini nggak ada polisi katanya. Padahal gitu. Kan lumayan jauh. Nah itu emang sih kadang-kadang penumpang tuh nggak mau pakai helm gitu kan. Saya nggak kasih helm soalnya ya dia nggak mau gitu kan. Ya saya nggak maksa juga. Waktu besoknya nih ya, besok setelah kejadian itu, iya agak siang juga sih soalnya kan saya emang nggak bisa tidur juga sih ya. Penasaran pasti. Nggak bisa tidur, saya nggak bisa tidur. Juga mikir nih, itu gimana kalau saya yang bawa motor pas tengok siapa udah ngebut kan itu saya bawa motor. Puncak bahasa Sunda mah panik saya, asli bener serius. Penumpang saya kemana gitu loh. Waktu saya ke rumah sakit sekitar jam 10 pagi lah gitu. Masih pagi itu menjelang siang. Saya datang ke rumah sakit. Mbak, saya ke resepsionis ya. Saya mungkin kalau di rumah sakit bukan resepsionis ya, bagian informasi atau kasir lah itulah. Saya kurang tahu juga. Mbak, saya dapat penumpang dari rumah sakit ini, dia suster katanya di sini atas nama inilah gitu. Waktu saya ini saya juga sambil merinding juga ceritanya lagi nih. Sebenarnya ini udah malam lah makanya ceritanya. Ini cerita kalau lihat jam berapa ya? Udah jam lewat 00.08. Udah lewat ini. Makanya saya sambil deg-degan juga ini ceritanya. Nah, waktu itu saya tanyain. Jam. Atas nama ini Mbak 008. Kita cerita nih benar-benar tengah malam banget. Tengah malam nih saya sambil deg-degan nih ceritanya 008. Waktu saya tanya, Mbak, ini ada atas nama ini. Mas, ini sudah meninggal orangnya sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi yang naik itu sebenarnya emang nama tersebut udah meninggal ya, sudah 2 tahun. Emang suster di situ kerja gitu kan. Cuman sudah meninggal. Katanya meninggalnya karena tertabrak waktu nyebrang di depan rumah sakit itu. Jadi pas menyeberang dia ketabrak. Jadi kayak mungkin penasaran, nggak tahu juga kan. Kata saya teh. Nah waktu itu sebenarnya sih sempat nanya juga si ininya, belum bayar atau gimana Mas? Bukan, penumpang saya hilang kata saya tuh gitu ya. Pas ini itu dia tuh banyak itu ketawa-ketawa di sana. Aduh mas katanya. Gimana sih dapat penumpang kok setan? Jangan gitu kan saya bukan masalah nggak dibayarnya gitu kan. Cuman saya panik gitu kan. Penumpang saya hilang gitu kan. Kaget juga gitu kan. Sebenarnya sih ya saya juga sering ngalamin hal-hal mistis kayak gitu. Cuman kalau yang narik penumpang hilang itu saya baru pertama kali. Itu ngojol berapa tahun tuh? Saya setahun ke belakang. Saya juga waktu itu pernah nganter makanan, terus lewat kuburan. Adalah hal-hal mistis yang ini gitu kan. Tapi nggak semistis ini gitulah. Ya mungkin nanti bisa diceritakan lagi gitu kan, kayak yang nganter makanan yang horor juga. Cuman emang lebih horor ini sih. Waduh, panik saya nggak bisa tidur itu semalam itu. Aduh, ya pastilah. Penumpang saya nggak tahu kemana. Kebayang gimana kita lagi bawa penumpang, tiba-tiba motor ringan, tengok kanan kiri nggak ada. Wah, bener lah, panik pasti jelas panik. Saya bener-bener panik banget itu. Aduh, udah nanyain ke situ sampai diketawain juga gitu kan. Percaya nggak percaya mungkin mereka juga orang udah meninggal lah. Kalau udah dibilang meninggal, soalnya meninggal, saya sih tapi dia pesen gitu. Mereka percaya itu waktu saya liatin bukti story. Iya, historinya saya liatin, ternyata benar gitu kan. Aduh, jadi mereka tuh ya ketawa-ketawa sambil hati juga ya. Aduh.
takut apa takut pada datang ya. Takut datang juga kan itunya orang ya mungkin yang udah meninggalnya ya. Aduh itu emang mulai pada panik juga sih yang di situ yang bekas teman-temannya juga kan pada panik juga ini gentayangan ini katanya ya saya juga nggak tahu ya udahlah dari situ saya juga ditanya juga sama satpam itu kejadiannya gimana mas bisa gitu nggak tahu pak saya dapat penumpang ya saya ambil lah orang saya kerja kata saya gitu kan saya dapat penumpang ya saya ambil saya nggak tahu itu orang apa setan ya pas lewat kuburan dia ngilang di rumahnya di situ kali ya tapi sih emang satpamnya apa namanya tuh penasaran juga gitu tahu juga dia alamat orang tuanya satpamnya tuh ngajak ke saya datengin ke rumahnya nah datang tuh kita tuh ke rumahnya ngobrol-ngobrol sama orang tuanya ditanya dikuburnya di mana dan ternyata pas yang tempat saya ngelewat itu emang kuburan tuh dekat rumahnya yang kosong pas lihat ke belakang nggak ada tuh emang di kuburannya di situ kayaknya emang dia mau pulang ke situ gitu ya saya nganterin ke kuburan cuman titiknya ke rumahnya gitu kan ya saya juga kan emang nggak tahu itu titiknya di rumahnya tapi pas waktu saya lihat oh ya emang ini titiknya rumahnya gitu loh waktu ke satpam juga kan ngobrol-ngobrol di sana memang katanya ya meninggalnya tuh hampir dia mau nikah gitu kan gak jadi juga gitu kan karena ya ini terus apa namanya tuh ya mungkin emang sih sering kejadian orang situ juga gitu kan sering apa namanya teh ketemulah sama dia gitu kan malah ada yang katanya temennya dia yang kerja di luar negeri katanya kata ibunya jadi dia tuh ketemu di jalan malam-malam sekitar jam 9 malaman lah ngobrol-ngobrol biasa nah pas waktu siang-siangnya dia nyamper tuh ke rumahnya ngajak main biasalah katanya sambil PDKT lah ternyata gitu udah meninggal katanya setahun yang lalu itu tuh kejadian dia tahun lalu gitu kan setahun yang lalu udah meninggal katanya saya semalam ketemu kata si pemuda itu tuh ibunya cerita sambil wah ini jadi emang banyak yang ketemu dia gitu kan pas nanya ke orang tuanya udah meninggal gitu kan pas waktunya nyamperin ke rumahnya gitu kan mau ngajak main ternyata meninggal gitu waduh saya juga sedikit panik juga gitu kan satpam aduh udah ini satpam juga itu baru tahu gitu soalnya kejadiannya pas ke saya aja itu waktu itu soalnya di ojol yang lain yang sering nongkrong di situ belum pernah ada mas cuman saya aja gitu kan aduh kata saya teh itu satpam jadi gimana ya pas kejadiannya ke saya gitu loh ke orang lain belum pernah gitu terus gimana sekarang pas dari kejadian itu memberanikan lagi narik malam atau enggak? Waduh saya langsung pensiun dini mas saya langsung pensiun dini saya langsung latih bola kan sekarang latih bola saya sekarang dan semenjak kejadian itu udah berhenti mungkin nih sebelumnya ya saya nganter lewat kuburan ya ada lihat-lihat kayak gitu cuman belum berasa horor ini gitu kan ini horor banget buat saya gitu loh makanya sampai saya pensiun masih aplikasinya saya jual satu lagi memang masih ada lah gitu kan sampai saya jual itu aduh soalnya apa jual karena gara-gara penumpang itu aduh udah sampai saya sekarang udahlah putusin aja ngelatih sepak bola gitu kan emang sih asalnya ngelatih sepak bola sambil ngojol juga gitu kan ya sekarang mah sambil usaha dikit-dikit lah gitu kecil-kecilan cuman apa namanya tuh pengalaman itu aduh sampai sekarang ngeri-ngeri sedap juga gitu loh aduh kalau misalnya ya
ada yang tahu gitu kan, nanya-nanya ya gitulah kata saya teh. Ya, saya nggak cerita, jarang sih cerita sampai panjang lebar. Cuman tadi anak-anak gini loh, ada dengar dari orang tuanya, ribut dari anak-anak yang lain, ceritain dong. Saya ceritain lah, di channel saya, jadi iya. nanti untuk anak-anak yang lainnya bisa play aja di sini. Jadi ceritanya udah detail. Ya, tadi sih cerita ke anak-anak perempuan tuh nggak detail banget, cuman dikasih apa namanya tuh ya, pengalaman mungkin. Bukan pengalaman, jadi biar mereka tuh penasaran gitu loh. Ya itu contohnya di sini. Iya gitu loh. Pas kata saya malas ceritanya kenapa apa ya, saya juga takutnya mereka pada ribut juga ya. Tapi kalau misalnya udah pada tahu ya nggak apa-apa lah gitu. Cuma itu pengalaman pahit saya juga sih gitu kan, selama itu di dunia perojolan gitu, selama kurang lebih 4 tahun gitu kan di dunia perojolan. Saya itu baru pertama kali tuh. Kalau ya, sering juga sih saya yang tadi saya sebutkan gitu kan, kayak narik GoFood atau apalah gitu, barang gitu, paket semacamnya lewat kuburan. Memang ada lihat itulah saya nyebutnya itu ya, jangan nggak di detail ya, soalnya ini udah malam, udah malam bener-bener nih kutip. Soalnya tengah malam banget. Iya, saya pulang kan gawat juga ini, tengah malam tuh. Dia juga pulang juga. Di sini lumayan, harus naik motor lumayan berapa menit tuh. Berapa menit, tapi kan ngelewatin kebun juga gitu kan. Gimana? Pokoknya mah kalau misalnya ya yang apa namanya teh, yang mendengarkan, yang menontonnya itu ojol gitu kan ya, kalau bisa sih jangan terlalu malam gitu kan. Hati-hatilah kalau misalnya dapat penumpang mistis gitu lah. Ya, saran dari saya mah gitu. Saya sampai pensiun dini saya. Kalau dari sepak bola itu sebutnya pensiun dini. Gantung sepatu. Gantung helm. Gantung helm saya, gantung helm. Iya, saya sekarang bawa motor sendiri gitu kan, malam-malam saya sekarang nggak berani gitu. Ini pun saya diantar sih gitu kan. Jemput di sini. Semenjak dari situ saya penakut. Asalnya saya lewat kuburan biasa aja lah gitu kan. Cuman semenjak dari situ saya jadi penakut, jadi inilah gitu kan. Ya seperti biasa. Iya. Ya emang sih gimana ya namanya tuh. Jadi penakutnya tuh berlebihan gitu, kayak fobia gitu loh. Saya biasanya lewat kuburan tuh biasa aja. Gitu kan. Sekarang mungkin rada inget. Keinget-inget terus ya. Ya mungkin lah, cukup lah, sekian lah cerita dari saya. Mungkin nanti kalau misalnya ada ini lagi saya ceritain lah yang lain. Mungkin itu kan hanya cerita horornya cuman sedikit. Mungkin pengalaman pasti ada lagi. Alhamdulillah sih banyak. Banyak. Oke, jadi untuk sekarang yang tadi ada yang nanya anak-anak masalah yang tadi diceritain, ini sekarang udah diceritain. Kalau yang horor yang lainnya mungkin nanti setelah bisa kapan ketemu lagi? Bisa kapan-kapan lah. Luang lah. Soalnya lihat jam dia mau pulang. Iya. Takutnya nanti kenapa-kenapa. Nanti cerita yang di Stadion Sangkuriang lah. Oh iya, tengah itu malam. Stadion Sangkuriang ada juga, malam-malam juga itu. Ya udah segitu aja cerita dari Kang Bancu ya. Kang. Dari saya juga buat para ojol tetap hati-hati, yang apalagi yang suka ngalong katanya. Hati-hati, terutama harus ingat yang di rumah juga selalu nungguin kita gitu, yang para ojol itu. Terus jangan lupa baca doa selalu sesuai kepercayaannya masing-masing. Udah cukup sekian dari saya, Sandi Kurnia. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa satu lagi, di share ke teman-temannya. Oke, makasih.